Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang dilakukan oleh seorang anak politisi asal Thailand. Dia dengan beraninya mengeksekusi pacarnya sendiri setelah pacarnya mengatakan kalau dirinya akan melanjutkan pendidikan di sebuah kampus unggulan yang terletak di daerah kota. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik Hanka, Provinsi Chai Nat, Thailand, hiduplah seorang gadis bernama Fokus Natnica Sumnim atau yang biasa dipanggil dengan nama Fokus. Dia telah berusia 18 tahun. Fokus merupakan putri tunggal dari Jiranan Premtong yang berusia 33 tahun. Sejauh ini hanya ada informasi tentang sang ibu dan tak ada informasi terkait sang ayah. Sebagai putri satu-satunya, Fokus sangat menyayangi sang ibu. Bagi Fokus, ibunya adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Dia ingin bisa membahagiakan serta membuat bangga ibunya tersebut. Sebagaimana perasaan sayang sang putri, Jiranan sebagai ibu juga sangat menyayangi Fokus. Bagi Jiranan, putrinya adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dia bersedia melakukan apapun untuk bisa melindungi dan membahagiakan Fokus. Di mata Jiranan, Fokus adalah seorang anak yang baik hati dan juga pintar. Fokus selalu menuruti apa yang diminta oleh ibunya. Dia rajin belajar dan tak pernah lupa untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Semua itu dilakukan Fokus supaya dia bisa mengurangi beban kerja sang ibu. Selain dikenal sebagai anak yang berbakti, Fokus juga dikenal sebagai gadis yang ceria. Parasnya yang cantik dan kepribadiannya yang ramah seringkali membuatnya dikenal baik oleh orang-orang yang ada di desanya. Mulai dari orang dewasa, teman sebaya, sampai anak-anak mengenal dan menyukai Fokus. Salah satu orang yang sangat memiliki ketertarikan kepada Fokus adalah seorang lelaki bernama Frank Nopanat Hamsomchit yang berusia 19 tahun. Frank ini merupakan anak angkat dari salah satu politisi lokal yang sempat menjadi anggota dewan di desa itu. Politisi itu bernama Manas Hamsomchit. Berbeda dengan Fokus yang dikenal sebagai anak yang baik, Frank ini dikenal sebagai anak yang sering membuat masalah. Dia sering mengendarai sepeda motornya dengan mengebut secara sembarangan di jalanan desa. Hal ini seringkali membuat resah dan mengganggu warga yang ada di desa tersebut. Namun sayangnya, tak ada yang berani menasihati lelaki tersebut. Karena ketika ditegur, Frank selalu membantah perkataan orang-orang dan dia juga tak takut pada siapapun. Frank meyakini dirinya kalau tak akan ada orang yang berani melawannya karena dia adalah anak dari seorang politisi. Frank merasa terpikat dengan kecantikan Fokus. Dia pun berusaha untuk mendekatinya dan selalu meminta gadis itu untuk menjadi kekasihnya. Awalnya, Fokus selalu menolak permintaan Frank. Dia belum ingin menjalin sebuah hubungan asmara karena dia ingin memfokuskan dirinya pada nilai akademiknya. Tetapi Frank tak henti-hentinya mendekati Fokus. Frank seringkali melewati rumah Fokus dan sengaja mengencangkan suara mesin motornya untuk mengganggu keluarga Fokus. Gangguan ini seringkali membuat Fokus kesal. Namun Fokus mencoba untuk menahan emosinya dan mengabaikan gangguan dari Frank. Tetapi tetap saja, Frank tidak menyerah. Dia malah semakin terobsesi dan ingin segera membuat Fokus menjadi miliknya. Untuk mewujudkan rencana itu, Frank pun menyiapkan sebuah rencana. Pada bulan Mei tahun 2024, Frank mengambil foto Fokus secara diam-diam. Dia mencari posisi yang pas di mana foto yang dia ambil terlihat tidak senonoh. Foto itu kemudian dia sebarkan di media sosialnya. Foto itu membuat Fokus menjadi geram. Dia sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Kemarahannya itu membuat Fokus berniat melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Namun belum sempat dia melaporkan, postingan foto tersebut ternyata sudah dihapus oleh Frank. Kejadian itu membuat Fokus menjadi bimbang. Dia khawatir Frank akan kembali melakukan hal yang sama. Karena kekhawatirannya itu, Fokus pun memutuskan untuk menerima Frank menjadi kekasihnya. Fokus berharap dengan menjadi kekasih Frank, maka lelaki itu akan berhenti mengganggu dirinya dan juga keluarganya.
Keduanya pun menjadi sepasang kekasih meski Focus tidak benar-benar cinta kepada Frank. Namun sayangnya, harapan Focus tetap tidak terwujud. Setelah resmi berpacaran, Frank malah menjadi semakin obsesif. Frank sangat membenci teman-teman lelaki dari Focus. Dia melarang Focus untuk berteman dengan laki-laki lainnya. Jika dia melihat Focus berbicara sedikit saja dengan lelaki lain, dia akan langsung melampiaskan kemarahannya kepada pacarnya itu. Hal ini terus membuat Focus tertekan, terlebih karena saat Frank marah, dia akan melemparkan barang-barang apapun yang ada di sekitarannya. Terkadang barang itu hampir juga mengenai Focus. Selain itu, hubungan antara Focus dan Frank juga telah diketahui oleh sang ibu, yaitu Jiranan. Jiranan benar-benar tidak menyukai Frank, karena dia merasa kalau Frank ini adalah anak yang sangat nakal. Maka dari itu, Jiranan meminta putrinya untuk memutuskan hubungan dengan lelaki tersebut. Kemudian, karena melihat tingkah laku Frank yang sudah terlalu keras dan juga karena permintaan dari ibunya, Focus menetapkan hati dan mentalnya untuk mengambil keputusan besar. Dia berbicara kepada Frank dan meminta untuk mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Mendengar hal itu seketika membuat Frank menjadi marah besar. Dia menolak untuk putus dari Focus dan tetap menganggap Focus sebagai kekasihnya. Namun, Focus yang sudah lelah dengan Frank mengabaikan kemarahan Frank tersebut. Dia saat itu langsung meninggalkan Frank begitu saja. Setelah kejadian itu, Focus pun selalu menghindari lelaki tersebut. Hal ini tentu membuat Frank semakin menjadi menggila. Dia pun kembali melancarkan aksinya untuk mengganggu Focus supaya Focus mau kembali menjadi kekasihnya. Pada bulan November tahun 2024, Frank kembali mengupload foto Focus yang terlihat tidak senonoh di akun media sosial miliknya. Kemudian seperti sebelumnya, dia juga langsung menghapus postingan tersebut. Tetapi meski begitu, usaha ini tidak mendapatkan respon apapun dari Focus. Dia tetap mengabaikan Frank. Pengabaian ini tidak membuat Frank menjadi menyerah. Dia terus melakukan aksi mengganggunya. Lalu, pada bulan Desember tahun 2024, seseorang melemparkan sebuah batu ke rumah Focus dan batu itu mengenai mobil pick-up milik Jiranan. Hal itu membuat kaca mobil Jiranan menjadi pecah. Baik Focus dan Jiranan sangat meyakini kalau orang yang melakukan hal itu adalah Frank. Jiranan pun langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Dia meminta polisi untuk menghukum Frank atas perbuatannya. Tetapi sayangnya, Jiranan saat itu tidak memiliki bukti yang kuat yang bisa mendukung pernyataannya tersebut. Hari itu, Jiranan dan putrinya pulang dari kantor polisi dengan tangan kosong. Dia gagal membuat Frank membayar kejahatannya. Setelah kejadian itu, Focus ternyata menjadi semakin frustasi. Dia takut Frank akan semakin nekat dengan aksi-aksinya. Dia juga tak mau keluarganya sampai terkena imbas ataupun sampai disakiti oleh Frank. Akhirnya, Focus berhenti mengabaikan Frank dan bersedia kembali menjadi kekasihnya. Ketika itu, Focus ternyata sudah hampir lulus sekolah. Dia hampir memasuki waktu ujian masuk perguruan tinggi. Jiranan selalu mengatakan kepada Focus untuk belajar dengan giat supaya dia bisa masuk ke dalam kampus yang terbaik. Hal itu membuat Focus terpikir akan sebuah hal, di mana jika nanti dia masuk ke dalam kampus yang terletak di daerah kota, dia pasti akan bisa menjauhi Frank yang sangat mengganggu dirinya. Dia hanya perlu bersabar beberapa saat dan tetap belajar dengan giat. Usaha dan doa Focus akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil diterima di Kasetsart University, Fakultas Seni dan Sains Liberal. Hal ini membuat Focus dan ibunya merasa sangat senang. Mereka langsung menyiapkan segala kebutuhan Focus untuk nantinya pindah ke Provinsi Kamphaeng Sean. Lalu, di tengah persiapannya itu, Focus juga menyiapkan mental untuk kembali meminta putus dari Frank. Dia nantinya akan menjadikan kepindahannya sebagai alasan saat dia minta putus dari lelaki itu. Setelah merasa dirinya sudah siap, Focus mengajak Frank untuk bertemu dan berbicara empat mata dengannya. Singkat cerita, tibalah harinya pada tanggal 2 April 2025. Sekitar jam 7 malam, Focus keluar dari rumah dan pergi ke sebuah restoran babi panggang untuk menemui Frank. Setibanya di restoran, dia melihat Frank ternyata sudah berada di sana. Focus langsung menghampiri Frank dan keduanya pun langsung memesan makanan dan juga minuman. Saat menikmati makanan, Focus hanya mendengarkan Frank berbicara sambil memperhatikan suasana hati Frank. Dia menunggu momen yang tepat untuk membicarakan keinginannya.
Saat sedang menunggu itu, dia mendapatkan pesan dari ibunya yang menanyakan di mana keberadaannya ketika itu. Fokus menjawab pesan ibunya dengan mengatakan kalau dirinya sedang makan bersama teman-temannya. Dia berbohong kalau dia sedang bersama Frank karena dia tak ingin membuat ibunya khawatir. Setelah selesai makan, Frank memesan beberapa botol minuman beralkohol. Fokus saat itu memilih untuk tidak minum karena dia memang tidak menyukainya dan dia hanya mengawasi keadaan Frank. Dia tak kunjung menemukan momen yang tepat untuk berbicara. Sesudah puas makan dan meminum minuman keras, Frank mengajak Fokus untuk segera pulang. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan Fokus pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Mengingat hari sudah larut, Fokus menerima tawaran itu dan mereka pun pulang bersama. Di perjalanan menuju rumah, Fokus merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berbicara kepada Frank. Meski harus berteriak karena berbicara di atas motor yang sedang berjalan, Fokus memulai pembicaraannya. Dia mengatakan kepada Frank kalau dirinya akan berkuliah di Universitas Kasetsar, dan karena hal itu dia meminta untuk mengakhiri hubungannya bersama Frank. Begitu mendengar kata putus dari Fokus, Frank langsung menghentikan motornya. Dia turun dari motor dan menarik tangan Fokus dengan secara kasar. Saat itu mereka berada di jalan yang sangat sepi dan tak ada orang lain di sana. Pemandangan kiri kanan mereka hanya terdapat persawahan. Keadaan itu membuat Fokus menjadi sedikit panik. Namun dia mencoba untuk tetap tenang supaya bisa berpikir jernih. Namun sayangnya di tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja, Frank langsung menyerang wajah Fokus dan membuat Fokus terjatuh ke atas tanah. Fokus yang kaget dengan serangan mendadak itu langsung merasa pusing dan kesulitan untuk bangun. Saat Fokus masih mencoba untuk bangun, Frank malah meneruskan serangannya kembali. Dia menendang Fokus secara bertubi-tubi tepat pada bagian perutnya. Tendangan itu membuat Fokus merasa semakin sakit. Dia berusaha menutupi perutnya dengan tangannya sambil berteriak meminta Frank untuk berhenti menyerang dirinya. Tetapi naasnya, teriakan Fokus tidak didengar oleh Frank. Dia malah beralih menendang kepala Fokus secara bertubi-tubi dengan sekuat tenaganya. Dia merasa marah dan kesal karena Fokus terus meminta putus dengan dirinya. Saat itu dia langsung menuduh Fokus sudah berselingkuh dan dia berpikir itulah alasan sebenarnya mengapa Fokus ingin mengakhiri hubungan mereka. Frank terus menendang Fokus tanpa henti. Kemarahannya sudah terlalu memuncak. Selain itu, kandungan alkohol di dalam tubuhnya juga terlalu banyak, sehingga membuatnya tak bisa mengendalikan diri. Fokus yang tak bisa mengelak dari serangan itu merasa tubuhnya perlahan-lahan semakin melemah. Rasa sakit yang dideritanya terasa tak tertahan lagi. Dan akhirnya, ketika Fokus tak kuat lagi menahan sakitnya, Fokus pun perlahan-lahan mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu, Frank berhenti menendang Fokus setelah menyadari kalau Fokus tak lagi bergerak. Dia seketika panik saat mengetahui Fokus sudah tak lagi bernafas. Di tengah kepanikan itu, Frank sempat berpikir untuk mengambil mobil di rumahnya. Kemudian dia akan kembali ke lokasi dan mengambil jasad Fokus untuk dibuang di tempat yang jauh nantinya. Tetapi Frank merasa takut akan ada orang yang melihatnya melakukan hal tersebut. Ia pun memutuskan untuk langsung meninggalkan jasad Fokus. Frank menarik jasad Fokus kemudian membawanya ke pinggir sawah agar nantinya sulit terlihat dari jalanan. Lalu setelah merasa semuanya aman, dia pun langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian singkat cerita, tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 3 April tahun 2025, jam 2 dini hari, seorang petani yang bernama Supachai Suriwong yang berusia 49 tahun melewati jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Dia sempat melihat sesuatu di pinggir jalan, namun dia mengira itu adalah sebuah boneka yang dibuang oleh seseorang di sana. Dia pun tidak menghiraukannya dan langsung pergi begitu saja. Selama seharian tidak ada orang lain yang melewati jalan itu. Lalu pada pukul sekitar 6 sore, barulah Pak Supachi yang sebelumnya sempat lewat kembali melewati jalan tersebut. Dan saat itulah dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan apa yang dia lihat. Dia pun turun dari motor dan memastikan apa yang dia lihat benar-benar adalah boneka atau bukan. Saat perlahan-lahan mendekati objek tersebut, Pak Supachi sontak merasa kaget ketika menyadari kalau itu adalah sebuah jasad.
Dia seketika berteriak meminta pertolongan, namun teriakannya tidak ada yang merespon karena tempat itu benar-benar sepi. Dia pun kemudian mengeluarkan handphonenya dan langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuannya. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan langsung mengamankan jasad tersebut. Tak hanya polisi, masyarakat sekitar yang penasaran juga mulai meramaikan. Beberapa orang yang datang itu kemudian mengenali jasad tersebut sebagai Fokus. Salah satu dari mereka langsung mengirimkan kabar kepada ibu Fokus, yaitu Jiranan. Ketika orang tersebut tiba di rumah Jiranan, ternyata di sana Jiranan sedang merasa sangat panik karena dia tak bisa menghubungi Fokus sejak semalaman. Di tengah kepanikan itu, orang yang tadi mengatakan kepada Jiranan kalau Fokus ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di pinggir sawah. Jiranan sempat tak percaya dengan kabar itu. Namun, meski tidak percaya, dia langsung pergi ke lokasi untuk mengecek kebenarannya dengan mata kepalanya sendiri. Begitu sampai di lokasi, Jiranan harus menelan kenyataan yang begitu pahit. Dia melihat Fokus terbaring tak bernafas di pinggir sawah. Dia pun langsung menghampiri putrinya dan memeluknya begitu erat. Dia menangis sejadi-jadinya sambil mengelus kepala Fokus. Di tengah raungannya tersebut, Jiranan memanggil-manggil nama Fokus, berharap Fokus akan membuka matanya dan menjawab panggilannya. Namun tak ada suara lain yang menyambut panggilan Jiranan. Dia pun dipaksa menerima kenyataan bahwa putrinya telah tiada. Setelah Jiranan merasa lebih tenang, polisi langsung mewawancarainya. Polisi menanyakan kapan terakhir kalinya dia melihat putrinya dan siapa kira-kira orang yang mungkin melakukan hal ini kepada putrinya. Mendengar pertanyaan itu, membuat Jiranan langsung teringat pada Frank. Dia pun langsung menceritakan tentang Frank dan bagaimana lelaki itu terus-menerus mengganggu keluarganya. Dia sangat merasa yakin kalau Frank lah yang sudah melakukan hal keji ini kepada Fokus. Tak hanya Jiranan, beberapa orang yang diwawancarai oleh pihak kepolisian juga mengatakan hal yang sama. Kesaksian ini pun membuat polisi langsung bergerak. Mereka pergi ke kediaman Frank untuk menginterogasi pria tersebut. Di hari yang sama, sekitar pukul 9 malam, polisi sampai di kediaman Frank. Saat itu, Frank ada di rumah dan dia menanggapi pihak kepolisian dengan tenang. Tanpa banyak basa-basi, polisi langsung bertanya, apakah Frank tahu apa yang sudah terjadi kepada Fokus. Masih dengan terlihat tenang, Frank menjawab bahwa dia tidak mengetahui tentang hal itu. Dia mengatakan kalau dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Fokus. Selain meminta keterangan kepada Frank, polisi juga memeriksa motor serta mobil yang ada di kediaman Frank. Di dalam jok motor polisi, mereka menemukan ponsel Fokus dan juga baju yang berlumuran cairan merah. Dan motor itu juga terlihat sedikit berlumpur. Selain itu, polisi juga melihat tangan Frank yang terlihat memar, seperti habis menyerang seseorang. Dengan semua bukti itu, polisi pun langsung membawa Frank ke kantor pihak kepolisian. Setelah sampai di kantor, dia diinterogasi lebih lanjut. Frank masih tidak mengakui bahwa dialah yang sudah mengeksekusi Fokus. Tak hanya Frank, ayah angkat Frank yang merupakan seorang politisi juga meyakini kalau putranya tidak bersalah. Baginya, Frank adalah anak yang baik dan tidak mungkin melakukan suatu kejahatan. Meskipun Frank tak kunjung mengaku, polisi tidak menyerah. Bukti yang sudah mereka temukan menunjukkan bahwa Frank memang pelaku dalam kejahatan ini. Polisi pun terus menekan Frank dan memintanya untuk mengatakan kebenarannya. Karena desakan ini dan karena dia juga merasa tak ada jalan lain, Frank akhirnya mengaku. Dia mengatakan bahwa memang dirinya lah yang sudah mengeksekusi Fokus. Dia juga menyampaikan bahwa alasan dia melakukan hal itu adalah karena dia merasa sangat marah kepada Fokus yang terus meminta putus dari dirinya. Selain itu, dia juga merasa cemburu kepada Fokus yang sering dekat dengan banyak lelaki. Frank mengakui bahwa dia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga Fokus. Sampai konten ini dibuat, proses peradilan bagi Frank masih terus berjalan. Jika nantinya Frank dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan, maka dia akan terancam mendapatkan hukuman penjara selama 15-20 tahun penjara. Atau sampai penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Selagi Fokus diadili, ibu Fokus yaitu Jiranan harus melangsungkan pemakaman untuk putrinya.
Selama pemakaman itu berlangsung, Jiranan merasa seakan seluruh hatinya remuk dan hancur. Putrinya yang memiliki masa depan yang cerah, yang seharusnya menjadi mahasiswa baru di universitas unggulan, telah kehilangan kehidupannya untuk selama-lamanya. Segala harapan dan impian yang dimiliki Fokus sudah hancur dan tak akan mungkin lagi diraih oleh Fokus. Rasa sakit karena kehilangan putri sematawayang ini akan menghantui hidup Jiranan untuk selamanya. Untuk itu, mari kita doakan semoga keluarga Fokus diberikan ketabahan serta kekuatan untuk melalui semua ini. Serta juga semoga Fokus di atas sana beristirahat dalam damai. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.